Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gayoni. Dalam kesempatan ini bersama kita sudah bergabung Profesor Dr. Ismail Arianto, Guru Besar PPKN Universitas Negeri Jakarta. Kita akan ngobrol dengan Profesor Ismail Arianto terkait bagaimana perjalanan beliau sampai meraih guru besar, kemudian kiprahnya selama ini, masuk pemikiran beliau terkait bagaimana terus membumikan Pancasila ini dengan perkembangan bangsa kita dewasa ini. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Dr. Ismail Arianto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Ini pasca Purna. Kegiatannya apa nih, Prof? Sesudah saya pensiun dari UNJ, itu markas saya di sana dulu terakhir gitu ya. Iya, iya. Sudah lulus, mula-mula di Bandung dulu, tapi biarlah itu nanti barangkali ada pertanyaan. Sekarang ini saya begitu pensiun saya dari UNJ, saya terus diajak teman menjadi rektor, bukan rektor sebenarnya, ketua FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru. Ya. Saya menjabat di situ dari 2010 sampai dengan 2020. Ya, Begitu 10 tahun, ya? Begitu ada pandemi, berhenti, dan kebetulan habis masa jabatan saya. Nah, sesudah itu betul-betul saya pensiun. Kalau sebelumnya itu dengan Dikbud juga saya sudah pensiun sebenarnya dari UNJ, ya. Tapi masih dimanfaatkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menangani masalah pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter bangsa, dan itu dilakukan juga hampir sampai pandemi berakhir ini. Jadi baru 2 tahun yang lalu selesainya itu. Karena begitu ada pandemi, program itu juga nggak berjalan lagi gitu. Nah, itulah kegiatan-kegiatan sesudah pensiun. Iya, iya. Ini luar biasa ya. Umur Prof. Ismail Arianto sekarang? Sekarang ini sebenarnya umur yang sesungguhnya itu adalah 84. Ini baru ulang tahun yang ke-84 kemarin, yaitu 7 Juni 2022. Ya, 84 tahun, 7 Juni. Iya, betul. Wah, ini sebelumnya selamat ulang tahun nih, Prof. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga sehat walafiat. Nah, kemudian terus berbagi pemikiran, pengalaman, dan berkah umurnya buat bangsa kita ini, insya Allah. Amin. Ya, nah, ini luar biasa ya. Dan tadi disebutkan setelah pensiun kegiatannya masih dipakai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terkait budi pekerti, ya Prof. Nah, kemudian ya karena ini pandemi kan memang ada juga pembatasan pergerakan untuk keamanan dan keselamatan kita juga. Jadi sejak pandemi ini lebih banyak di rumah berarti ya? Ya betul, lebih banyak di rumah dan lebih banyak di masjid. Iya. Orang tua ya. Iya. Rumah, masjid, ya. Membaca di rumah ya. Membaca, betul. Iya. Ya, Prof. Nah, jadi ini Prof bisa diceritakan ya ke penonton podcast kita ini bagaimana ceritanya sampai Profesor Ismail Arianto ini merantau. Ya,
Ya, jadi ini asalnya dari mana, sekolahnya dulu seperti apa, dan terus nyambung ke kuliah. Ya, ini ceritanya tentu agak panjang sedikit gitu ya. Ya. Kenapa? Karena semua sudah dijalani dan semuanya saya ingat keadaan itu, bagaimanapun juga sebagai anak kecil pada waktu itu harus mengikuti apa yang disuruh oleh guru. Itu aja sebenarnya intinya, itu tidak ada yang lain. Disuruh datang ke sekolah, sekolah. Kalau ditanya oleh guru ini, terima gitu ya. Nah, saya itu masuk sekolah itu umur 6 tahun. Tapi kemudian oleh kepala sekolah, sekolah rakyat namanya dulu, saya itu dibiarkan masuk juga nggak apa-apa. Tapi rupanya saya itu disuruh supaya jangan ikut orang tua terus kemana-mana. Biarlah di sekolah saja dia itu. Nah, saya tahun pertama itu saya 2 tahun jadinya, menunggu sampai umur 7 tahun sesudah bisa memegang kepala dari atas kepala itu ke telinga yang sebelah kirinya itu. Jadi ukuran bisa masuk pegang kepala seperti ini ya? Ya betul. Jadi sebelum itu karena belum nyampe, belum bisa masuk? Nggak bisa masuk. Dan karena saya tuh suka ikut orang tua terus gitu, jangan ikut-ikutan kemana kita pergi dia ikut, kemana kita pergi dia ikut. Lebih bagus dia masukkan aja ke sekolah itu. Begitu ceritanya dulu itu. Ya, jadi resminya itu ya sebelumnya sudah ikut sekolah juga, tapi baru resmi setelah nyampe ya. Iya. Jadi resminya itu umur 7 tahun. 7 tahun ya. Ya. Berarti dari umur 6 tahun sudah kuliah ya, sudah sekolah ya. Sudah mulai sekolah gitu. Iya, iya. Jadi sekolahnya di mana waktu itu, Bro? Saya sekolah di kota kecil, kota kecamatan ya, namanya Simpang 3. Itu SR-nya? SR-nya itu di Simpang 3. Saya sekolah dari kampung Tetanyung. Nah, sekolah itu kurang lebih 8 km ya. dari rumah ke sekolah. Dan jalan kaki? Jalan kaki, dan dulu kami itu di sekolah rakyat itu tidak ada yang pakai sepatu. Semuanya kaki telanjang gitu. Ya. Nah, sesudah tua saya ini baru tahu bahwa orang yang kaki telanjang waktu kecilnya itu tidak akan kena stroke katanya gitu sesudah tuanya. Entah benar entah enggak gitu. Ya, tetapi itu betul saya alami gitu bahwa jaranglah sakit-sakit kepala gitu ya. Karena menginjak kerikil, menginjak tanah itu rupanya itu juga ada manfaatnya. Dari kelas 1 SD, SR sampai dengan kelas 6. Ya, itu Simpang 3. Sekarang masuk wilayah? Sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah. Berarti Prof. Ismail Arianto dari Aceh ya? Ya, betul. Iya. Itu bolak-balik selama SR itu jalan kaki? Jalan kaki. Jadi waktu itu cuma di Simpang 3 itu sekolah SR satu-satunya? Ya, ada satu-satunya di situ, dan itu juga sebenarnya untuk bisa sampai kelas 6 itu hanya di situ. Itu seluruh Bener Meriah? Seluruh Bener Meriah. Ya, ada satu lagi di Tritit. Ya, cuman 2 SR. 2 SR yang negeri. Yang negeri. Yang swasta ada? Yang swasta itu ada, tetapi itu namanya pelajarannya pelajaran seperti SR pagi, tapi mereka itu sekolahnya sore ditambah dengan pelajaran agama. Ya. Nah, saya sampai kelas 6 juga? Ya, enggak. Itu kalau tidak salah waktu itu
hanya sampai kelas 4. Ya, artinya mereka setelah selesai mesti nyambungnya ke negeri tadi ya, Prof ya? Ya, betul. 5-6-nya ya? Ya, 5-6-nya. Ya, ini cuma 2 sekolah, Prof. Artinya kan Ya. memang dari sarana pendidikan waktu itu sangat terbatas sekali ya? Ya, terbatas, betul. Dan Ya, itu sebenarnya sesudah Indonesia merdeka lebih bagus lagi gitu, ada lagi SR itu di Pondok Sayur. Ada juga lagi di Simpang Balik atau Panti Raya katanya. Ya, jadinya 4 yang negeri. Di negeri itu. Dan ini dulu masuk Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah. Iya, ya. Ya, artinya yang sekarang wilayah benar-benar cuma ada 4 itu. Dan Ya, sebelum betul. 4 tadi 2. Nah, ya. Prof sendiri bersaudara berapa orang? Saya anak tunggal. Kalaupun... Jadi ceritanya begini. Saya tunggal itu, saya anak yang dilahirkan pertama. Sesudah saya dilahirkan selama 14 hari, ibu saya meninggal dunia. Jadi saya sudah tidak punya ibu sejak umur 14 hari. Nah, di kampung dulu itu tidak ada yang namanya susu kaleng, itu tidak ada itu. Ya, akhirnya kalau menurut nenek saya dikasih saya itu pisang, kadang-kadang juga dikasih itu yang disebut dengan, saya lupa namanya, tetapi adalah sedang menanak nasi itu, kalau sudah mendidih kan di atasnya itu ada sejenis air yang sudah kental gitu ya. Nah, itu dikasih untuk makanan saya juga pada waktu itu. Nah, sesudah kurang lebih 1 bulan, nah itu kelihatannya saya itu kurang bagus kesehatannya. Lalu nenek saya ini sampai sekarang tidak pernah saya panggil nenek, tetapi saya panggil ibu. Itu adalah ibu dari ibu kandung saya. Nah, saya disusukan oleh dia karena ada obat kampung yang diurut, sehingga nenek saya itu walaupun sudah tua gitu, ibu saya itu sudah tua, nah dia berparing, ada istilah berparing, diurut dan juga dikasih daun-daunan gitu, terus berair susunya. Nah, saya dikasih susu dari nenek itu, dan saya menyusu itu sampai dengan umur 2,5 tahun. Luar biasa, saya pikir itu diceritakan oleh nenek dan juga cerita orang-orang sekampung saya itu ya, bahwa kamu itu memang bisa hidup juga sudah hebat kamu itu katanya. Nah, ini menunjukkan kepada saya bahwa kekuasaan Tuhan itu adalah jauh lebih menentukan daripada setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu cerita saya waktu kecil. Saya dipelihara oleh kakek dan nenek yang saya panggil bapak dan ibu. Mereka sudah meninggal dunia. Nah, nenek saya itu yang disebut ibu saya itu ada di Tanah Kusir kuburannya. Sebab saya dulu bawa dari kampung ke Jakarta dan dikuburkan di Tanah Kusir. Ya. Nama ibu kandung Prof siapa? Aisyah. Nama Aisyah. ibu kandung saya Aisyah. Ya, kalau nenek tadi? Kalau nenek tadi ibu? namanya Pasha. Pasha. Pasha ya. Pasha. Jadi di pengasuhan kakek nenek yang dipanggil ibu dan bapak. Bapak. Ya, kalau kakek? Kakek namanya Lamna. Nah, ya. Kalau bapak kandungnya Prof sendiri? Itu Muda Suara. Dia menikah lagi dan agak jauh dari kampung saya tinggal. Sayangnya dia tidak punya anak. Jadi dia juga sebenarnya ingin mengambil saya.
Tapi saya kok lebih senang rasanya dengan ibu tadi itu. Dengan kakek nenek tadi. Dengan kakek nenek tadi. Ya, ini maaf sengaja saya tanya namanya, Bro. Barangkali di penonton podcast kita ini, ada yang pernah dengar nama itu. Iya. Nah, iya. ini sesuatu yang inspiratif sekali ya. Kemudian tadi ada pengobatan tradisional yang namanya peparing tadi ya. Iya. Jadi Prof di bawah pengasuhan kakek nenek, dan ini sebelum masuk ke sekolah formal. Jadi seperti apa pengasuhan kakek nenek ini, Prof? Dan yang paling berkesan itu sampai sekarang apa yang paling tidak bisa Prof lupakan selain ya disusui tadi ya, ini kan luar biasa sekali ya. Iya, betul. Iya. Ya, saya itu sebenarnya terkesannya itu ada juga sebenarnya saudara sepupu saya, anak dari Om. Kalau di sana dipanggil Pak Ci gitu ya. Yeah. Nah, dia punya anak perempuan. Sampai saya tamat di universitas baru melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi dia dari kecilnya juga, dari mudanya juga sebenarnya sudah pengen punya anak laki-laki. Tapi baru dikasih itu sesudah saya di universitas itu. Dan itu menyenangkan buat dia. Jadi saya juga sebenarnya disayang oleh Pak Cik saya itu, saudara kandung dari ibu saya. Nah, dan dia sayang juga kepada saya. Dan orang tua saya asli juga yang di kampungnya jauh dari kampung saya tadi itu, juga dia sayang pada saya. Pernah saya diambilnya selama 2 tahun, waktu saya kelas 4 dan kelas 5, ke kampung Jongok, kampung Belang Sentang namanya, di Simpang 3 itu. Tapi saya lama-kelamaan ingat lagi sama ibu dan bapak yang di Kuta Tanjung tadi itu. Saya kembali lagi. Nah, sampai saya tamat SR, dan tamat SR itu saya juga bersyukur sebenarnya. Kenapa saya katakan bersyukur? Dari tadinya belum pernah ada orang yang lulus masuk SMP negeri dari SR Simpang 3 tadi itu. Itu baru pertama kali yang bisa lulus 2 orang. Saya dan seorang teman saya sekelas itu, namanya Hamzah. Saya dan Hamzah ini gembiranya bukan main. Karena bisa masuk sekolah negeri. Masuk sekolah negeri itu dulu itu merupakan satu kebanggaan tersendiri itu. Nah, saya baru mulai pindah ke Takengon. Ya, ada SMP di sana itu, SMP negeri. Dan saya mulai hidup merantau dengan cara kampung, dalam pengertian begini. Saya tidak kos sama orang, tapi masak sendiri juga dengan teman tadi itu. Dan ada lagi teman-teman yang lain yang sekolahnya tidak di SMP, tapi ada sekolah menengah Islam atau SMI pada waktu itu. Ini di daerah Takengon itu ada namanya daerah Bom dulu itu. Sekarang nggak tahu saya namanya apakah masih Bom atau apa gitu ya. Nah, dari sana kita hidup, sekolah, pulang sekolah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang disuruh oleh guru. Kadang-kadang kita kerjakan, kadang-kadang juga tidak kita kerjakan. Nah, itu perasaan bebas itu masih ada betul. Jadi zaman itu sebenarnya kebebasan bersekolah itu lebih kentara gitu. Jadi tugas-tugas juga dibawa ke rumah itu jarang sekali, tapi harus dikerjakan kalau ada. Yang jelas bahwa setiap datang ke sekolah itu harus mendengarkan guru dengan baik. Nah, itu sampai saya itu kelas 3
Nah, sesudah kelas 2, nah itu terjadi pergolakan di Aceh. Termasuk di Kabupaten Aceh Tengah itu. Ya. Saya sudah khawatir. Kenapa khawatir? Karena tiap malam itu ada saja bunyi letusan gitu. Ya. Dan besoknya kita dengar ada orang yang ditangkap, bahkan ada orang yang dipukuli, dan sebagainya gitu ya. Akhirnya saya pulang ke Kuta Tanjung karena Ya. ibu dan bapak tadi juga itu khawatir, dia, waduh gimana nanti ini kan seperti perang terjadi sana itu ya. Ya. Nah, Itu tahun berapa, Bro? 53 dan 54. Peristiwa? Peristiwa DI kalau tidak salah. Ya, DITI ya. DITII ya. Dan itu dari Kuta Tanjung ke Takian tadi jalan kaki juga? Jalan kaki. Nggak pakai Ya, sendal juga? enggak, itu sudah mulai. Ya, Karena ya. di SD, di SMP itu sudah diwajibkan harus pakai sepatu. Ya, ya. Tapi jalan kaki? Jalan kaki. Berapa hari dari Takian ke Kuta Tanjung? Enggak sampai 1 hari. Jadi kalau kita jalan terus gitu, itu kalau berangkat jam 7 pagi gitu, kira-kira jam 3 atau jam 2 sudah sampai. Gitu. Ya. Di kanan kiri tentu masih sepi mungkin ya, perumahan. Oh, sepi. Iya, betul. Dan bisa dihitung dengan jari mungkin ya, Bro? Bisa. Waktu itu sepanjang jalan itu ya? Bisa, betul, orang-orang itu kita lihat gitu ya. Itu juga kalau dia sedang mengambil kayu. Karena tanaman kopi pada waktu itu belum memasyarakat itu. Ya. Yang ada kopi hanya di sesudah kita sampai di dekat kampung Gegerung gitu ya. Nah, di situ ada namanya berhendal, kopi yang ditanam oleh Belanda dulu. Nah, di situ ada kopi gitu. Dan itu udah mulai banyak orang-orang yang memetik kopi, tetapi kebanyakan bukan orang dari Aceh Tengah, tapi adalah orang yang datang sebagai transmigran dari Jawa. Jadi itu waktu itu kondisinya masih hutan ya, berarti sebelum itu? Masih hutan, betul gitu. Ya. Bahkan kita di jalan itu kadang-kadang bertemu dengan kijang, melintas kijang dari satu sisi ke sisi yang lainnya gitu di jalan raya itu. Iya, iya. Jadi memang pertaruhannya binatang buas ya, Prof ya? Binatang buas, betul. Ya. Nah, tambah konflik tadi pergolakan pergolakan DITI, itu yang kemudian Prof Ismail Arianto balik ke Kuta Tanjung. Nah, selain kekhawatiran orang tua juga. Nah, jadi ini dengan pergolakan seperti itu kemudian bagaimana kelanjutan SMP? Ya, ke SMP saya sesudah terjadi pergolakan itu, saya karena sudah pulang ke kampung selama 6 bulan dan senang di kampung karena berjaga-jaga gitu ya, tentang apa yang terjadi malam ini gitu. Kalau ada kemungkinan letusan, itu yang menjadi pembicaraan orang di kampung. Biasanya di Menasah itu. Dan saya ikut aktif di Menasah itu walaupun masih kecil gitu ya. Untuk berjaga-jaga itu. Nah, saya tidak dinaik kelas jadinya. Saya tidak naik kelas, jadi saya mengulang di kelas 2. Nah, mengulang di kelas 2 itu bukannya semangat saya berkurang, entah makin kenapa semangat. juga makin semangat saya ingin sekolah terus gitu. Nah, sesudah tahun ketiga masih pergolakan masih berjalan terus juga, tapi saya tidak mau pulang ke Kuta Tanjung. Kebetulan saya pindah ke rumah saudara bapak kandung saya, bukan saudara dekat, tapi satu kampung dulunya gitu. Nah, dia minta saya supaya tinggal sama dia saja di kampung Asir-Asir. Nah, saya di kampung Asir-Asir itu tidak bayar apa-apa, pokoknya tinggal sama dia untuk meneruskan sekolah. Gitu. Saya senang juga karena di kampung Asir-Asir juga banyak orang-orang yang sekolah di SMP tersebut. Ya, dan
ini kondisinya tetap jalan ya ke sekolah ya, Prof ya? Dapat jalan. Jaraknya dekat, jauh? Dekat, karena dari kampung Asir-Asir ke sekolah itu kalau dihitung kilometernya paling 2 kilometer lah gitu. 2 kilometer ya, Prof ya? Iya. Ya, ya kalau hitungan zaman itu sangat dekat lah ya, Prof ya. Dekat. Iya. Iya, ya. Dibandingkan tadi jalan dari Kutu Tanjung ya pagi nyampe jam 3 sore ya. Ya, betul. Nah, jadi kemudian selesai dari SMP di Aceh Tengah. Nah, kemudian melanjutkan sekolah kemana lagi? Nah, itu juga alhamdulillah saya lulus juga dari SMP itu untuk memasuki sekolah negeri, karena kelulusan itu sangat menentukan boleh diterima di negeri atau tidak gitu. Nah, saya karena pulang ke Kutu Tanjung, tapi surat-surat saya siapkan semuanya seperti teman-teman yang lain, menyiapkan surat-surat kalau melanjutkan sekolah, surat kelakuan baik, surat kesehatan, surat-surat jalan, karena dulu itu kalau pergi juga itu surat-surat itu harus lengkap, kalau tidak enggak boleh lewat kita gitu. Ya. Nah, sesudah lengkap surat, ibu dan bapak ini nggak punya uang untuk menyekolahkan saya selanjutnya. Tapi kemudian saya hubungi bapak asli saya gitu. Ya. Saya hubungi bapak, saya ceritakan, saya lulus ini dari SMP-nya, saya ingin melanjutkan sekolah. Kemana kamu sekolah? Yang ada sekolah yang bagus itu di Kutaraja, saya katakan. Ya, jauh juga itu katanya. Karena sekarang bernama Banda Aceh. Dulu waktu zaman kami dulu itu Kutaraja namanya. Dan sekarang ini ibu kota provinsi Aceh sekarang. Aceh ya. Ya. Nah, bapak asli memberi saya tambahan biaya. Dari Kutu Tanjung juga kan ada Pak Cik tadi itu juga memberi juga. Bapak dan ibu yang menyusui saya tadi itu juga mempunyai uang tabungan. Karena dia ada pekerjaannya selain daripada bersawah, dia memelihara bebek. Ya, bebek meri itu, dan itu hampir setiap hari juga bertelur. Dan itu tidak dimakan telurnya, tapi dia simpan untuk dijual nantinya gitu. Akhirnya juga punya duit. Nah, dengan duit itulah kemudian dikumpul-kumpulkan gitu, saya berangkat ke Banda Aceh, Kutaraja. Ya. Nah, dibawa oleh seorang teman sekampung, tapi dia sudah berkeluarga dan dia menjadi guru di sekolah SMP di Banda Aceh. Ya. Dan dia berikan kesempatan kepada saya, kalau mau ke Banda Aceh, ikut aja saya. Tapi jangan terlalu cepat, karena saya masih ada seminggu lagi baru bisa berangkat. Sedangkan di Banda Aceh ada kemungkinan penerimaan mahasiswa siswa baru itu sudah tutup gitu ya. Nah, saya mengikuti keinginan dia dan didukung oleh bapak dan ibu tadi itu, bahwa daripada kamu berangkat sendirian, lebih bagus kamu ada yang sudah tahu. Dan kalau pergi sana nanti ke Kutaraja, kamu bisa tinggal sementara dengan dia, karena dia sudah punya rumah di Banda Aceh, di Kutaraja. Akhirnya saya tunggu, dan kemudian kami berangkat. Dilepas oleh ibu bapak dan juga bapak asli tadi itu, ya sambil kenduri-kenduri lah mereka itu sedikit gitu ya, supaya selamat sampai di tempat yang dituju. Karena saya anak tunggal juga gitu, semuanya sayang kepada saya. Ya. Alhamdulillah kami berangkat, tapi berangkatnya itu harus 2 hari baru sampai di Kutaraja. Itu berangkat pakai apa, Prof? Ke Biren harus melalui Biren ya.
Ya. itu ada bus zaman dulu lah gitu. Dan jalannya juga jalan zaman dulu. Kadang-kadang kita harus turun, didorong dulu bersama-sama, baru berjalan kembali itu karena lumpur ataupun tanah yang tidak rata gitu. Ya. Nah itu sampai di Biren harus tidur dulu. Dari Biren berangkat pagi-pagi subuh gitu, nah itu sampai ke Kutaraja, dan itu berangkat pagi sampainya jam 5 sore. Itu dengan bus yang sama? Enggak, beda. Busnya sudah. Karena bus yang tadi itu hanya sampai di Biren. Dia kembali lagi nanti ke Takengon. Ya, dan ini dengan jalan yang sangat buruk ya. Oh, buruk sekali. Ya. Kalau dari Biren ke Kutarajanya jalannya sudah lebih baik. Agak bagus, tetapi belum aspal semuanya. Ya, masih juga ada yang benjol-benjol lah jalannya itu ya, naik turun gitu ya. Jadi kita di atas itu juga harus mengikuti gerak mobil itu. Kalau dia agak ke kanan miringnya gitu, kita ikut ke kanan. Ke kiri miring, kita ikut ke kiri gitu. Nah, hal seperti itu pengalaman yang tidak terlupakan itu. Karena tidak ada yang mulus kalau naik bus seperti itu. Mesti ada yang muntah-muntah juga. Dan itu kalau muntah itu kan sudah di dalam bus itu sendiri. Kita harus mengalami dan tidak bisa protes kepada siapa protes kita. Ya. Karena memang situasinya seperti itu ya. Seperti Prof, itu. Ya. Dan ini tamat SMP, melanjutkan pendidikan ke Kutaraja. Dan lulus, ya alhamdulillah ya. Artinya ini secara kemampuan akademik Profesor Ismail Arianto ini ya bagus. Gitu. Nah, tambah semangatnya yang tinggi, dukungan orang tua. Nah, ngomong-ngomong Prof waktu itu seperti apa secara akademik waktu pas SR sama SMP itu? Saya waktu SD-nya baru ke SR ya. Baru kelihatan saya itu orang yang bisa mengikuti pelajaran sesudah saya kelas 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu biasa-biasa saja. Tapi mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, itu sudah mulai ada perasaan karena di guru-guru di kelas-kelas itu semuanya itu senang kepada murid yang bisa menjawab pertanyaan atau bisa mengerjakan hitungan. Dulu namanya ada hitungan sepren. Nah, hitungan sepren ini sebenarnya agak sukar sedikit dibandingkan dengan tambah kurang kali dan sebagainya gitu ya. Karena ada tanda-tanda kurungnya, ada kurung kurawalnya dan sebagainya. Hitungan sepren itu saya senang. Dan itu membuat bahwa siapa yang bisa menyelesaikan cepat, dia boleh pulang cepat. Nah, ini juga satu pemicu rupanya. Dan itu kami ada 3 orang yang berganti-gantian bisa pulang cepat gitu. Karena sama-sama bisa gitu ya. Termasuk yang nama teman saya tadi yang lulus dari SR ke SMP itu, Saudara Hamzah tadi itu. Ya, artinya bisa cepat menjawab dan cepat pulang. Ya, cepat pulang. Itu jadi motivasi juga ya, Prof ya? Motivasi betul itu. Dan itu bangga kita juga. Iya. Karena yang pertama ya. Ya, karena kadang-kadang itu hasil pekerjaan kita itu dikasih nilainya itu di atas papan tulis hitam di yang kita bawa pergi pulang gitu. Nah, itu kadang-kadang saya juga tidak saya hapus. Kalau dapat angka 10 atau angka 8 gitu ya, saya tunjukkan sama ibu nenek saya tadi. Nih, tapi nenek kan nggak ngerti apa artinya itu. Saya katakan ini bagus. Ya. Jadi waktu itu bukunya dihapus. Karena di papan batu tulis hitam namanya. Dulu ada batu tulis dan belum pakai buku. Kita itu pakai batu tulis, semuanya ditulis di sana. Kadang-kadang dihapus karena harus dihapus kalau pelajaran itu misalnya berkenaan dengan
agama misalnya gitu ya. Rukun iman itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu. Itu harus dituliskan dan itu bisa dihafal di rumah nanti. Karena di batu tulis itu ada tertulis tulisan kita gitu. Ya, ya. Dan setelah hafal, dihapus, ada pelajaran baru ditulis, tulis lagi, hafal, hapus lagi. Ya, ini artinya kan cukup mengandalkan ingatan yang kuat ya, Prof. Ya, betul. Karena memang sangat terbatas sekali dan susah begitu ya. Susah, betul. Ya, ya. Yang memang sudah dijual itu batu tulis itu, dan juga alat tulisnya itu namanya grip. Grip ya. Oh, grip itu juga kalau kita asah-asah bisa tajam dan tulisan kita itu bisa bagus gitu. Iya, iya. Jadi menulis dengan menggunakan grip ini. Ya, sarana satu-satunya waktu itu. Ya. Dan ya ingatan yang kuat. Kalau untuk SMP gimana secara akademik prestasinya? Ya, di SMP itu juga seperti di SD tadi itu semua pelajaran itu bisa saya lakukan dengan baik. Yang ingat betul saya itu hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, terutama bahasa Indonesia gitu ya. Ada bakat kelihatannya itu untuk menjadi seorang yang bisa menulis puisi. Nah, kadang-kadang itu disuruh guru, ayo coba tulis puisi sama-sama sebelum pulang, nanti kumpulkan. Ya, kita nulis puisi dulu semuanya. Tapi saya karena sudah sempat membaca puisi-puisi, saya senang membaca memang waktu itu sudah kelas 2 gitu ya. Sudah senang membaca dan tahu bahasa Indonesia lebih bagus yang saya miliki. Tadinya bahasanya juga sebenarnya kita waktu SD itu, SR itu, bahasa Indonesia kita masih kacau balau itu. Masih bahasa ibu yang kita pakai. Dan guru juga di sekolah masih menggunakan kadang-kadang bahasa ibu itu. Dan itu saya senang karena selain daripada di rumah, bahasa ibu juga saya dapatkan di sekolah. Kadang-kadang pantun, kadang-kadang peribahasa gitu. Sudah kelas 6 SR itu sudah saya senang dengan bahasa Indonesia itu gitu. Apalagi pada waktu itu sudah ada buku-buku yang di perpustakaan sekolah itu seperti misalnya karangan-karangan Pujaga Baru gitu ya. Nah, itu saya senang membacanya gitu. Sampai di SMP juga itu semakin baik. Jadi waktu kita disuruh membuat puisi misalnya, saya sudah bisa membuat puisi. Dan kalau dapat menjadi pemenangnya katakanlah yang terbaik disuruh ke depan untuk membacakannya gitu ya. Saya senang, terutama bahasa Indonesia dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sedangkan yang berkenaan dengan ilmu pasti pada waktu itu, yang namanya aljabar, itu tidak terlalu saya kejar gitu. Karena lain dengan waktu sekolah di SR dulu. Aljabar ini buat saya sedikit agak rumit gitu ya. Tetapi saya kerjakan juga terus. Dan itu semuanya berhasil, walaupun bukan menjadi siswa terbaik di dalam mata pelajaran ilmu ukur atau aljabar itu. Tapi pelajaran lainnya bisa. Ya. Tadi pakai bahasa ibu juga di sekolah. Bahasa Gayo berarti. Bahasa Gayo itu. Iya. Oke, Pak. Nah, ini kita kembali ke Kutaraja. Jadi kemudian bagaimana kelanjutan pendidikannya di sana setelah sampai di Kutaraja? Nah, sesampai di Kutaraja, dengan bantuan orang kampung saya tadi yang guru SMP di sana, dia arahkan. Sekarang sesudah habis capeknya 2 hari itu ya, istirahat dulu, sudah itu baru mencari sekolah. Yang ada sekolah di sana dulu itu, yang populer itu SGA dan SMA. Nah, saya tujuannya itu nggak ada yang ngajarin gitu,
tetapi saya inginnya SMA. Kalau tidak SMA saya tidak usah sekolah. Padahal di SGA itu masih bisa diterima. Ya. Nah, di SMA karena banyak peminatnya, kami dari Takengon itu banyak yang datangnya terlambat, banyak yang tidak diterima, dan ada yang masuk ke SGA. Saya tidak mau masuk ke SGA. Nah, gimana caranya ini? Saya juga enggak tembus pikiran saya kemana harus, karena hanya ada di situ. Katanya ada di Sigli. Tapi kalau ke Sigli nanti, itu sebenarnya bukan sekolah yang bagus. Ada yang bilang begitu. Yang bagus hanya SMA di Kutaraja ini. Alhamdulillah, satu waktu ada berita bahwa di Padang Panjang ada dibuka SMA yang baru. Baru ada kelas 2, kelas 3-nya belum ada. Kelas 1 baru ada sekarang ini dengan kelas 2. Ada 2 teman lagi, yaitu namanya, satu teman saya itu namanya Isa Umar, dari bagian Toa itu ya. Dan yang kedua adalah Jemaah Hara namanya. Nah, dia juga begitu seperti saya tadi, tidak ingin masuk di SGA. Pokoknya kita SMA lah. Tapi bagaimana ke Padang Panjang ini gitu, jauhnya begitu. Ada lagi jalan keluar dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan minggu depan ada yang namanya kapal barang berangkat dari Ulele dan tujuannya adalah Jakarta, tetapi yang disinggahinya itu adalah di Pulau Semelu, kemudian di tempat orang Tapanuli itu apa namanya itu ya, sudah Barus kesananya lagi, Sibolga. Ya. Sibolga itu turun biasanya 1 hari itu turun, baik di Sinabang ataupun di di Singkil tadi itu ya, dan juga di Sibolga. Sampai di Sibolga kami sempat turun karena ada kemungkinan kalau di Sibolga ada sekolah SMA. Ada memang sekolah SMA, tetapi tidak lagi menerima siswa karena kami sudah belajar 1 bulan. Jadi dianggap terlambat betul gitu ya. Ya sudah, malamnya berangkat lagi dari kapal kita ke Teluk Bayur. Sampai di Teluk Bayur kita turun. Dan kemudian kita berpikir bahwa kalau kita cari di Padang ada kemungkinan nasibnya sama, yaitu sudah tutup semuanya. Mungkin sekali yang di Padang Panjang ini yang masih bisa menerima kita. Nah, akhirnya kita bertiga itu ke Padang Panjang. Kebetulan di Padang Panjang itu ada seorang dari Bintang, dari Kampung Bintang, namanya Abdullah Ali. Dia berjasa betul terhadap kami bertiga. Dia tunjukkan di sini ada sekolah, di sini ada sekolah. Kalau mau di Batu Sangkar juga bisa, kalau mau di Solok juga ada, kalau mau di Padang Panjang juga ada. Kami yang penting melamar di Padang Panjang dulu bertiga. Nah, sampai di sana sesudah bertemu dengan kepala sekolah, kami itu dipilihnya gitu. Yang terkecil badannya dan dianggap yang termuda saya. Dipilihnya saya sendirian. Teman yang 2 tadi, Isa Umar sama jamaah tadi itu, jemaah, dia disuruhnya cari aja tempat lain. Jadi teman ini juga terpaksa berpisah dengan saya. Saya tinggal dengan Abdullah Ali tadi itu. Akhirnya saya mulai sekolah di sana. Tapi sudah terlambat. Tapi keterlambatan itu tidak persoalan buat saya karena sudah diterima. Yang penting saya diterima gitu. Kalau sudah diterima, artinya
kalau menyalin dari teman-teman yang lain itu apa yang dipelajari selama 1 bulan lebih ini gitu ya, barangkali itu bisa saya kejar lagi gitu. Dan memang waktu masuk SMA-nya itu saya tidak pilih SMA B, karena di Padang Panjang itu dulu ada yang mula-mula itu hanya SMA C dan B. Yang artinya kalau kita masuk yang B itu adalah lebih kuat ilmu pastinya. Aljabar dan ilmu ukurnya harus lebih kuat. Sedangkan ilmu sosial lainnya itu masuk, pilihlah ke SMA bagian C. Saya pilih bagian C. Ya, saya pilih bagian B. Gitu. Nah, di Padang Panjang baru setahun kami di sana, saya dan teman-teman tadi ada yang dapat di Batu Sangkar, itu terjadi lagi PRRI. Aduh, ini kan susah lagi kita. Kita ingin dari Aceh itu pergi karena ada DI, ini sampai kemari ada lagi PRRI. PRRI juga menutup hubungan dengan Aceh. Jadi saya sudah mulai kelas 2 itu sudah tidak ada hubungan dengan ibu bapak di Kuta Tanjung lagi gitu. Nah, caranya bagaimana? Ada seorang yang berasal dari Kampung Bintang juga, saya ingat namanya itu Pak nanti barangkali ketemu nanti namanya gitu ya. Mizan, nama akhirnya Mizan gitu, tapi di depannya itu Kasim. Namanya Kasim Mizan. Dia di tempat tinggalnya itu kurang lebih 1 kilometer dari kota Padang Panjang itu. Dia ajak saya, kalau sudah susah sekali kamu tidak ada hubungan dengan orang tua di sana di Takengon itu, udah kamu ikut saja dengan saya. Ada Kampung Koto. Kampung Koto itu yang 1 kilometer kurang lebih dari kota Padang Panjang itu. Saya tinggal di sana. Dan saya, karena ada orang kampung sana itu beranggapan bahwa orang-orang yang datang dari Aceh itu orang baik-baik semuanya. Jadi kami itu berdua itu, terutama saya, kalau Abang Kasim Mizan tadi kan memang sudah dia malah kadang-kadang memberi uang untuk kepentingan orang yang ada di rumah itu ya. Dia juga belum menikah pada waktu itu. Saya tidak mempunyai apa-apa, tapi karena tidak punya apa-apa, orang kampung itu selalu mengasih makanan. Jadi pagi, siang, sore gitu, itu selalu ngasih makanan. Karena dianggap orang Aceh itu Islamnya bagus. Ya, jadi saya pikir gini, orang ini baik-baik amat gitu kepada kita di sini gitu. Termasuk Abdullah Ali tadi kalau datang ke sana pasti itu ikut makan. Jadi kita dapat makan itu sudah satu keberuntungan pada waktu itu. Kalau misalnya uang transport tidak perlu kita pikirkan lagi. Di sekolah juga karena terjadi krisis seperti itu, kita yang sudah terdaftar orang dari Aceh gitu dibebaskan, tidak usah bayar, walaupun murah bayarannya, tapi kita tidak bayar. Jadi di dalam kesempitan itu ada kesenangan tertentu yang kita peroleh. Dan itu barangkali adalah pemberian dari Allah gitu ya. Bukan pemberian yang sesungguhnya dari orang kampung situ. Tetapi kita menghormati bahwa mereka memberikan segala sesuatu itu dengan senang hati. Tapi jangan dikira kita tidak membantu mereka. Kalau mereka turun ke sawah, kita ikut ke sawah. Kalau mereka menanam, kesenangan orang Minang bersawah itu adalah kalau sudah panen gitu, itu menanam tomat. Tanaman-tanaman yang bisa dijual lah gitu, hasilnya gitu. Tomat, bawang kadang-kadang. Nah itu kita bantu. Kita bantu mereka.
Dan itu juga membuat hubungan itu semakin erat dengan orang kampung itu. Anak-anaknya juga yang seumur dengan saya gitu, itu juga kadang-kadang semakin senang dengan kita karena mereka tidak sekolah, ada juga yang sekolah tapi masih SMP, nah kita sudah di SMA gitu. Jadi tempat bertanya kepada kita juga gitu. Nah itu sampai dengan selesai SMA juga mikir lagi kemana saya ini harus melanjutkan. Kemudian ada satu jalan keluar, yaitu bahwa siapa yang nilai rata-ratanya 7 ke atas, itu bisa diterima nantinya di Akademi Pos, Telepon, dan Telegram di Bandung. Tapi itu baru sesudah lulus kita, saya sudah sempat mendaftar di UNAN. Saya masuk Fakultas Hukum di UNAN, belum sempat kuliah gitu, ada berita tadi itu, wah ini kesempatan karena disebutkan bahwa siapa yang bisa diterima langsung memperoleh ikatan dinas. Saya tertarik itu karena saya tidak dapat dari mana-mana, dari orang tua juga tidak ada hubungan. Sudah apa yang ada diberi oleh orang Minang tadi itu, orang kampung itu saya bawa. Kemudian ditambah lagi yang diberikan oleh Abang Kasim Mizan. 2 orang dia berteman, Kasim Mizan dan Alam Shah. Ya barangkali kalau mereka sekarang sudah enggak ada, mudah-mudahan mereka diterima amal ibadahnya dan masuk surgalah kiranya. Saya mohon. Karena baik sekali orang ini berdua memberi kesempatan kepada saya. Nah, dari Padang pada waktu itu juga harus pakai kapal laut. Karena itu yang paling cepat, karena hanya 2 hari, 2 malam 3 hari sudah sampai di Tanjung Priok. Saya berangkat. Dan di kapal itu kebanyakan orang Minang. Dan saya sudah lancar berbahasa Minang karena di kampung tadi di Padang Panjang itu selalu bersama-sama dengan orang Minang. Jadi logat saya juga sebenarnya sudah mirip-mirip logat Minang gitu. Kalau di Bandung berbicara gitu, Anda dari Padang ya? Iya, saya katakan. Padahal sebenarnya jawabnya seharusnya tidak itu. Tapi supaya lebih akrab karena dia yang bertanya itu adalah orang Minang, dari logatnya saya tahu, sehingga punya teman-teman juga di Bandung, terutama dari IKIP Bandung ini. Nah, sesudah sampai di Bandung, cari yang namanya Jalan Ambon 15 di Bandung. Jalan Ambon 15 kalau tidak salah, di kota Bandung itu. Saya datang ke situ untuk melamar ke Akademi Pos dan Telegraf tadi itu. Ternyata bahwa itu juga sudah ditutup dan salah prosedur saya. Prosedurnya seharusnya kalau orang mau masuk Akademi Pos dan PTT di Bandung ini, karena pusatnya di situ, itu di provinsi itu harus dites dulu supaya menjadi kiriman daerah. Nanti kalau sudah lulus, dikirim kembali ke daerah yang mengirimnya. Nah, saya kan tidak ada yang mengirim. Percaya diri saja karena sudah di atas 7 rata-rata itu, oh ini pasti lebih mudah mendapatkannya. Ternyata tidak. Nah, di Bandung saya melamar ke Fakultas Hukum. Walaupun saya masih tinggal di tempat orang sebagai penjaga kantor dan juga sebagai penyaji kantin. Jadi dia membuat kantin untuk kepentingan karyawan Akademi Pos dan PTT itu. Saya tinggal di situ dulu. Nah, hari berikutnya saya pergi ke Fakultas Hukum di Unpad Bandung. Saya melamar dan lamaran saya itu singkat bicara gitu ya. Bagus, kamu bisa diterima katanya.
Yang menerima itu rupanya adalah Pak Muhtar Kusuma Atmaja. Ya, kebetulan dekan Fakultas Hukum. Nah, saya senang betul diterimanya. Tetapi problemnya kembali adalah harus membayar uang pangkal. Ada yang harus dibayar gitu, walaupun tidak mahal. Tetapi saya katakan, saya kalau membayar ini pergi ke tata usahanya, kalau membayar tidak bisa sekaligus. Saya ceritakan saya begini. Bisa dicicil, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Syukur saya bayar cicilan pertama. Tapi kehidupan makin sulit. Saya tanya kepada Pak Profesor, waktu itu belum profesor sebenarnya, yaitu Pak Dr. Muhtar Kusuma Atmaja sebagai dekan. Ditanyanya kebetulan saya, Anda itu sebenarnya aslinya dari mana? Saya itu dari Aceh, saya katakan gitu. Wah, kalau begitu ada orang yang bisa kamu tanya di sini, namanya Aka Yakobi. Aka Yakobi itu adalah wartawan senior di Pikiran Rakyat. Jadi dia terkenal itu. Hubungannya dengan para gubernur, dengan pejabat-pejabat mudah sekali. Nah, saya cari rumahnya di Jalan Riau di Bandung. Dan kebetulan beliau tuh tahu bahwa ini orang-orang sedang menderita ini. Tinggal di di tempat kantinnya orang yang tidak tahu pula siapa namanya. Udah, bawa aja barang kamu kemari, tas kamu bawa aja kemari, biar tinggal sementara dengan saya. Jadi saya tinggal dengan dia, tetapi persoalannya ialah dia juga terbatas membantu. Artinya apa? Tidak semua keinginan saya itu atau kebutuhan saya itu bisa dia atasi gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mulai berpikir kepada Pak Muhtar, karena dia sebagai dekan itu juga punya relasi banyak dengan orang yang ada di FKIP Unpad juga. Ketua jurusannya itu temannya. Kalau kamu mau dapat ikatan dinas, ada jalan barangkali yang bisa saya tunjukkan, tapi itu tidak pasti ia dapat atau tidak. Kamu hubungi ketua jurusan hukum dulu di IKIP itu, atau dulu FKIP namanya itu ya. Ada jurusan hukum sama dengan jurusan di sini, kamu di sini, di sana juga sama nantinya. Kalau kamu mau pindah ke sana, saya kasih surat supaya bisa diterima di sana gitu. Tanpa pikir panjang lagi, karena disebutkan kemungkinan dapat ikatan dinas itu dapat, saya dikasih surat langsung oleh beliau. Saya menemui ketua jurusan, temannya waktu sekolah di UI dulu. Nah, saya menghubungi ketua jurusan itu karena datangnya surat itu dari Pak Muhtar tadi itu. Ya sudah, kamu belajar aja di sini, cepat diatur di mana kamu tinggal, di mana kamu harus belajar. Teman-teman kamu itu ada semuanya, teman-teman kamu banyak di sini. Nah, saya terus melamar tempat tinggal, artinya mencari tempat tinggal yang baik lah. Kebetulan ada orang Batak, 2 orang yang dari fakultas yang sama kami. Itu membutuhkan 1 orang lagi di tempatnya itu. Supaya ongkos pembayarannya lebih mudah. Kebetulan marganya Simanjuntak. Saya ikut aja dengan mereka. Begitu ikut dengan mereka, saya mengurus ikatan dinas. Mula-mula tidak diterima. Seharusnya kalau mau ikatan dinas harus sesudah tingkat 2. Lihat prestasi kamu dulu di tingkat pertama ini. Tapi justru persoalannya ialah saya tidak bisa bagus nilai saya untuk semester tingkat pertama itu kalau saya kehidupannya seperti ini. Saya bilang sama tata usahanya seperti itu. Terus dia bilang, kalau gitu nanti coba saya sebagai penghubung dengan ketua jurusan.
supaya bisa diupayakan. Karena jatah itu kebetulan katanya masih ada, tapi dipilih-pilih juga orang yang berprestasi. Dikasih saya kesempatan untuk ikatan dinas itu. Dalam arti kata, disetujui sesudah saya sebulan masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu. Saya urus sendiri ke Jakarta. Saya naik bus yang jelek saja tidak apa-apa gitu. Pokoknya saya harus ketemui seorang kepala biro di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu, namanya Ridwan Arif. Sampai sekarang saya ingat nama itu, dan tentu umurnya sudah jauh sekali dengan saya gitu. Karena waktu saya itu juga umurnya sudah kurang lebih 50. Tentu dalam bayangan saya memang sudah duluan dia daripada kita gitu. Saya diberitahu kami akan urus nanti ini, tapi tunggu 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan itu cukup lama buat saya. Tapi saya berani mengirim surat ke Takengon karena saya sudah dapat sekolah. Saya berani mengirim surat. Kalau belum dapat sekolah, saya malu juga pergi jauh-jauh tetapi tidak dapat sekolah. Nah, saya dapat sekolah itu resmi. Kemudian saya beritahu baik kepada bapak saya yang betul-betul bapak kandung, dan juga kepada bapak dan ibu yang di Kota Tanjung tadi. Saya kirim surat, dan kemudian 1 bulan kemudian saya dapat biaya, sambil berkata bahwa syukurlah kamu masih hidup di dalam suratnya itu. Karena saya dianggapnya sudah meninggal dunia pada waktu terjadi PRRI di Sumatera Barat tadi itu. Karena tidak ada hubungan lagi, itu pasti sudah tewas lah dia itu. Tahu-tahu begitu dapat surat dari Bandung, cepat-cepat mereka kirim saya uang untuk kehidupan awal di Bandung. Dan sesudah itu dapat ikatan dinas yang membuat saya sudah mulai bisa hidup secara normal lah gitu. Nah, kehidupan seperti itu saya pikir merupakan sesuatu yang tidak bisa saya beli dari siapapun itu. Itu pengalaman hidup saya yang penuh dengan derita, tetapi penuh dengan perjuangan, tetapi saya tidak bisa mengeluh. Kepada siapa saya mengeluh? Saya harus berjuang terus. Dan setiap perjuangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, dan saya selalu dapat jalan keluarnya, walaupun dengan susah payah. Nah, disitulah saya mulai tetap belajar di sudah berubah namanya juga menjadi IKIP Bandung, dan surat dari Fakultas Hukum masih saya terima. Apakah Anda akan meneruskan atau mau mengundurkan diri dari Fakultas Hukum? Saya datangi tata usahanya. Saya sudah dapat di IKIP Bandung, di FKIP Bandung. Saya mengundurkan diri dari Fakultas Hukum supaya ada jatah untuk orang lain. Dan situlah saya mulai belajar di perguruan tinggi.